Jadi hadirin sekalian, apa yang dicari manusia hidup di dunia ini, Pak? Nah, ini pertanyaan sederhana. Bapak-bapak ini, abang-abang, mas-mas, mbak-mbak yang hadir di sini, bekerja di perusahaan ini apa yang dicari? Duit. Jadi duit ya. Kalau ada duit terus kenapa? Senang, bahagia, bisa beli rumah, beli mobil, beli motor. Betul nggak? Dan hampir semua orang itu jawabannya sama. Saya dulu pernah ditanya hal ini sama satu orang dai di Bali. Dibilang, apa yang kamu cari di dunia ini? Saya bilang, saya pengen bahagia. Betul nggak? Di sini ada nggak yang pengen susah? Coba angkat tangan ya, aku nih pengen menderita, bang. Pokoknya hidupku ini ingin hancur-hancuran deh gitu. Nggak ada nggak? Nggak ada. Semua orang menginginkan kebahagiaan. Orang kaya pengen bahagia, orang miskin pengen bahagia. Semua pengen bahagia. Ya. Namun sayang 1000 kali sayang, ternyata banyak manusia tak bahagia. Betul nggak? Ada orang, Pak, sudah kaya raya, uangnya mungkin triliunan, tapi ternyata dia tak bahagia. Justru ternyata istri malah minta cerai. Triliunan harta. Berarti uang tidak bisa membahagiakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa nattawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah qala ya Isa inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum ma yakrahuna tasabu was-sabru wa la hilma wa la ilma. Kaifa yakunu hadza lahum wa la hilma wa la ilma ya Rabb? Qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, apa yang dicari manusia hidup di dunia ini, Pak? Nah, ini pertanyaan sederhana. Bapak-bapak ini, abang-abang, mas-mas, mbak-mbak yang hadir di sini, bekerja di perusahaan ini apa yang dicari? Apa? Duit. Jadi duit ya. Kalau ada duit terus kenapa? Senang, bahagia, bisa beli rumah, beli mobil, beli motor. Betul nggak? Dan hampir semua orang itu jawabannya sama. Saya dulu pernah ditanya hal ini sama satu orang dai di Bali. Dibilang, apa yang kamu cari di dunia ini? Saya bilang, saya pengen bahagia. Betul nggak? Di sini ada nggak yang pengen susah? Coba angkat tangan ya, aku nih pengen menderita, bang. Pokoknya hidupku ini ingin hancur-hancuran deh gitu. Nggak ada nggak? Nggak ada. Semua orang menginginkan kebahagiaan. Orang kaya pengen bahagia, orang miskin pengen bahagia. Ya, raja-raja pengen bahagia, rakyat biasa pengen bahagia. Ya, artis-artis pengen bahagia, pedagang, petani, karyawan, semua pengen bahagia. Ya. Namun sayang 1000 kali sayang, ternyata banyak manusia tak bahagia. Betul nggak? Ada orang, Pak, sudah kaya raya, uangnya mungkin triliunan,
Tapi ternyata dia tak bahagia. Justru ternyata istri malah minta cerai. Triliunan harta. Berarti uang tidak bisa membahagiakan. Ada raja-raja, presiden, gubernur, saya waktu dakwah di Korea, terus lewat di satu gunung agak tinggi tebingnya. Terus kata supir taksinya, presiden kami beberapa tahun lalu loncat dari tebing ini. Presiden. Ternyata bunuh diri, tak bahagia. Ada orang yang sudah terkenal, Pak. Ini seumuran saya semua rata-rata nih. Kurt Cobain tuh, Nirvana. Ya? Itu gak main-main, Pak. Di puncak penjualan albumnya yang tertinggi, menjadi orang paling terkenal di dunia, justru dia tak bahagia. Dia ambil pistol, dia bilang, I hate myself and I wanna kill myself. Tar, mati. Ternyata kekayaan, popularitas, kekuasaan, ketampanan, kecantikan tidak bisa membahagiakan. Ternyata rumah mewah tidak bisa membahagiakan. Ternyata mobil mewah itu, supercar, tidak bisa memuliakan. Betul nggak? Mohon maaf, anjing kalau naik mobil mewah tetap anjing apa berubah? Tetap anjing. Ini nggak keras ya, cuman saya mau memberikan gambaran bahwasanya benda-benda ini tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Jadi mas-mas, abang-abang, bapak-bapak yang bekerja di sini, jangan merasa hina karena aku ini karyawan. Itu bos, tidak ada. Kemuliaan manusia tidak ada hubungan karena dia bos, karena dia karyawan. Kehinaan juga tidak ada hubungan dengan kemiskinan. Kekayaan tidak ada hubungannya dengan kemuliaan, tidak ada. Nah, pagi hari ini kita mau mendudukkan persoalan ini. Di mana sebetulnya Allah letakkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan manusia? Di mana, Pak? Di hati. Di sini. Ternyata siapa saja bisa bahagia. Allah Maha Adil. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan duit, kasihan karyawan-karyawan, bos-bosnya yang bahagia. Tapi ternyata banyak bosnya yang suntuk kan? Banyak bosnya yang tak bahagia. Ternyata Allah letakkan kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Ternyata kebahagiaan itu ada dalam cara hidup Nabi Muhammad SAW. Kesederhanaan yang Nabi contohkan. Simple life, simple problem. Sederhana hidup kita, sederhana masalah kita. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita. Ini ceritanya agak unik nih, tentang seorang raja yang sangat mencintai permaisurinya. Ya, ada raja, konon di zaman antah berantah. Seorang raja ini pokoknya apapun yang kata istri dia ikut. Siap sayang, oke sayang, itu terus. Suatu hari istrinya datang, ibu ratu datang kepada raja tadi dan bilang, dia bilang, wahai suamiku, aku sedih hari ini. Kenapa? Kalung berlianku hilang. Aku taruh di atas meja, tiba-tiba hilang. Kata raja, wah udah mulai ada maling di kerajaan ini. Tapi gak mungkin dituduh, ke zaman dulu belum ada CCTV kan. Maka raja berpikir bagaimana supaya maling tadi mau mengembalikan kalung berlian tadi. Lumayan mahal berlian, 1 M lah harganya kalungnya. Kata raja tadi, sayang, itu kalung murah-murah aja, nanti aku belikan kamu kalung lebih bagus lagi. Udah jangan sedih ya. Kata istrinya tadi, aku ingin kalung itu kembali, karena itu banyak sejarahnya kalung itu, memorinya banyak, bukan masalah harganya. Akhirnya raja pun berpikir bagaimana cara supaya kalung itu bisa kembali. Dibuatlah sayembara. Siapa saja yang menemukan kalungnya ibu ratu akan diberikan hadiah berapa? 5 miliar. Padahal harga kalung murah. Jadi kalau ada maling yang dapat ambil kalung itu supaya mengembalikan. Datanglah tukang kebun. Dia bilang, Tuhan minta maaf, kemarin saya yang salah itu. Kenapa? Saya melihat ada seekor burung masuk ke kamar Tuhan, lalu dia ambil kalung ibu ratu dan dia bawa terbang. Ternyata pencurinya siapa? Burung. Aku sudah kejar itu burung, tapi ternyata dia terbang begitu cepat. Maafkan saya Tuhan. Oh, kata Tuhan, alhamdulillah. Berarti bukan malingnya, bukan manusia, tapi siapa? Burung. Ya sudahlah. Ditempel di semua kerajaan pamflet. Siapa ini foto kalungnya? Kalau temukan, datang ke kerajaan, dapat uang berapa? 5 miliar. Lumayan dong. Dia pulang ke rumah, dia menyusuri sebuah sungai yang kotor. Dia mau pulang nih, mau maghrib, udah habis asar, mau maghrib dia pulang.
Ternyata dilihat di dalam sungai yang kotor tadi ada kalung berlian tadi. Nampak kerlap-kerlip kalung berlian tadi. Dia buka langsung kertas ini, waduh, 5M ini. Jangan sampai ada orang tahu, jangan sampai ada teman-temanku tahu. Dia tunggu sampai sepi, orang kiri kanan tidak ada lagi lewat, dan dia masuk ke sungai yang kotor tadi. Di sungai tadi banyak bangkai, limbah industri, ada sampah yang begitu banyak, menjijikkan, bau busuk sungai itu. Tapi nampak kerlap-kerlip kalung berlian di dalam sungai itu. Maka anak muda tadi pun nekat, hadirin sekalian. Dia loncat, kemudian dia menyelam di sungai yang kotor tadi. Apa yang dia dapatkan? Nothing. Ternyata dia tak temukan kalung berlian tadi. Badan sudah bau bangkai. Lalu dia keluar, dia tatap lagi, nampak sudah berpuluh kali dia menyelam dengan segala cara, tak ketemu kalung itu. Udah hampir azan maghrib, lewatlah satu orang ustaz, lewat, astagfirullahaladzim, assalamualaikum, dia bilang. Waalaikumsalam. Terus dia bilang, kenapa kau mandi di sungai yang kotor? Apa di rumahmu nggak ada kamar mandi? Dia bilang, ustaz, urus diri masing-masing aja lah ya, nggak usah ikut campur urusan saya. Mau mandi di sungai kotor, mau dapat urusan saya. Jangan kamu begitu. Ditanya baik-baik, jawab baik-baik. Apa yang kau cari di sungai itu? Dipikir, nih ustaz nih kalau dikasih tahu diambil di kalung ini, 5M hilang. Terus dia bilang, dipaksa, didesak, akhirnya dia bilang, oke, Pak Ustadz, saya akan beritahu apa yang saya cari, tapi dengan satu syarat, ini rahasia, jangan beritahu siapapun. Aku berjanji, sudah, tenang aja, nggak mungkin aku bohong. Kalau Ustadz bisa bantu aku kasih 10%. Pelit lagi Pak, sudah rakus, pelit lagi. Apa? Dikeluarkanlah fotonya kalung Ibu Ratu. Ustadz coba lihat, di dalam sungai ini ada kalungnya Ibu Ratu. Makanya aku menyelam. Aku ini gak bodoh katanya. Dikemplang kepala semua pakai goblok. Bodoh kau. Kenapa Ustadz marah-marah? Kamu mau cari kalung itu? Iya. Coba angkat kepalamu ke atas. Tidak ke atas, ternyata kalung itu tergantung di dahan pohon. Yang di dalam sungai cuma bayangannya saja. Begitulah bodohnya orang yang mencari kebahagiaan dalam kebendaan dunia. Dia tak akan temukan, karena dunia adalah bayangan akhirat. Dunia ini bayangan surga. Kenikmatan di dunia bukanlah kenikmatan yang sesungguhnya. Kemuliaan di dunia bukanlah kemuliaan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Penderitaan di dunia bukanlah penderitaan yang sesungguhnya. Kesakitan di dunia bukanlah kesakitan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia ini yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Maka kita jalani saja takdir, kita tonton saja takdir Allah ini. Apapun yang Allah tetapkan, udahlah. Sekarang bapak-bapak ditetapkan sebagai seorang pekerja karyawan, nikmati saja. Allah bisa bahagiakan di sini. Bahkan Allah pernah bahagiakan seorang kekasihnya bernama Ibrahim alaihissalam. Di mana? Di dalam kobaran api. Ya. Masa kita di ruang ber-AC, kipas angin, bekerja itu nggak bahagia, mengeluh terus. Betul nggak? Sementara kalau diperintah Allah, macam-macam alasannya. Ya. Hari ini begitu, Pak. Kalau dipanggil bos, buru-buru datang, betul nggak? Kata bos datang jam 8, jam setengah 8 datang. Ini lumayan nih. Kalau disiplin, kalau on time datang, bonus banyak dapat kan? Ya, nah. Tapi kalau Allah yang panggil, kenapa pura-pura tuli?